ekosistem. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya, yakni untuk tumbuh, bereproduksi, dan bergerak. Dalam pemenuhan kebutuhan energi tersebut, terjadi hubungan saling ketergantungan energi di antara makhluk hidup yang berbeda. Dalam hal ini, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produser, konsumer, atau dekomposer. Aliran energi terjadi pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Aliran energi yang terjadi pada rantai makanan. Kamu sudah pernah dengar tentang rantai makanan sebelumnya? Yap, rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang diikuti perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain dalam tingkatan tertentu. Tingkatan dalam rantai makanan disebut juga dengan trofik. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Lihatlah pada gambar berikut ini. Apa bedanya sih rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling bersinggungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan yang memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan. Next, perhatikan gambar piramida makanan berikut ini. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik 1 dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Sesuai dengan namanya, susunannya berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas maka semakin mengecil. Komposisi yang berada di dasar piramida merupakan produsen, sedangkan yang berada di bagian atas merupakan konsumer puncak. Materi selanjutnya adalah daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup. Selain terjadi aliran energi, dalam ekosistem terjadi pergerakan unsur-unsur yang merupakan nutrien di dalam ekosistem yang terjadi secara berulang. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui makhluk hidup, tetapi melibatkan juga reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Sebelumnya, fungsi daur biogeokimia itu sendiri adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Berikut merupakan contoh dari siklus biogeokimia. Yang pertama, daur air. Air di atmosfer berada dalam bentuk uap air. Uap air berasal dari air di daratan dan laut yang menguap karena panas cahaya matahari. Sebagian besar uap air di atmosfer berasal dari laut karena laut mencapai 3/4 luas permukaan bumi. Uap air di atmosfer terkondensasi menjadi awan yang turun ke daratan dan laut dalam bentuk hujan. Hewan memperoleh air langsung dari air permukaan serta dari tumbuhan dan hewan yang dimakan. Sedangkan manusia menggunakan sekitar 1/4 air tanah. Sebagian air keluar dari tubuh hewan dan manusia sebagai urin dan keringat. Sedangkan siklus yang dimulai dengan proses transpirasi dan evapotranspirasi dari air yang terdapat di permukaan bumi, lalu diikuti oleh presipitasi atau turunnya air ke permukaan bumi. Itulah yang disebut dengan siklus pendek. Selanjutnya adalah daur karbon. Pergerakan karbon antara lingkungan abiotik termasuk atmosfer dan laut dan organisme dikenal sebagai siklus karbon. Karbon hadir di atmosfer sebagai gas karbon dioksida atau CO2. Hal ini juga ditemukan di laut dan air tawar sebagai karbon dioksida terlarut. Organisme autotrof seperti tumbuhan menangkap karbon dioksida atau CO2 dari makhluk hidup lain dan mengubahnya menjadi senyawa organik. Bahan organik yang dihasilkan tumbuhan ini merupakan sumber karbon bagi hewan dan konsumen lainnya. Perombakan oleh makhluk hidup seperti pengurai atau detritivor, seperti cacing tanah, bakteri pembusuk, dan jamur juga mendaur ulang karbon ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Selanjutnya, karbon kembali ke atmosfer atau air dari hasil pernapasan atau respirasi. Produsen herbivora dan karnivora selalu bernapas dan menghasilkan gas karbon dioksida.
Selain itu, pembakaran kayu dan bahan bakar fosil juga ikut berperan dalam proses menghasilkan karbon. Fosfor merupakan elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor. Seluruh hewan mengeluarkan fosfat melalui urin dan feses. Bakteri dan jamur mengurai bahan-bahan anorganik di dalam tanah, lalu selanjutnya melepaskan fosfor dan diambil oleh tumbuhan. Fosfat dalam tanah selanjutnya meresap ke dalam air. Di dalam air, fosfat berguna bagi makhluk hidup yang ada di dalam air. Selanjutnya, siklus nitrogen. Nitrogen memasuki ekosistem melalui dua jalur alami. Yang pertama, melalui hujan dan debu nitrogen. Next, kita amati tanaman kacang tanah yang ditempeli bintil-bintil atau bakteri Rhizobium pada akarnya. Melalui fiksasi nitrogen yang dilakukan oleh mikroba, contohnya pada bakteri Rhizobium leguminosarum yang merupakan salah satu contoh kelompok bakteri yang berkemampuan sebagai penyedia hara bagi tanaman. Bila bersimbiosis dengan tanaman legum atau tanaman kacang-kacangan, kelompok bakteri ini akan menginfeksi akar tanaman dan membentuk bintil akar di dalamnya. Rhizobium hanya dapat memfiksasi nitrogen atmosfer apabila berada di dalam bintil akar dari mitra legumnya. Peranan Rhizobium terhadap pertumbuhan tanaman khususnya yakni berkaitan dengan masalah ketersediaan hara bagi tanaman inangnya. Nah, itulah tadi materi aliran energi dan daur biogeokimia. Terima kasih atas perhatiannya dan see you next video.